Saya Nur Latifah di GP Angkatan 11 dari SDN Jotangan Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Kepala SDN Jotangan, Ibu Nurultri Musfida. Saya akan mengasah kemampuan saya pada materi dilema etika yang saya pelajari di modul 3.1 program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dari Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ibu, siang ini saya ingin mengasah kemampuan saya pada modul 3.1 ini karena saya belajar tentang dilema etika. Itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada selama ini yang sudah bertugas sebagai Oke. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Bu Nurul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya sedikit jelaskan di sini dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah untuk bujukan moral ini merupakan benar salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang diharapkan pada situasi benar atau salah. Kemudian di dalam mengambil sebuah keputusan ada dilema etika, yaitu benar dan benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang ini dihadapkan pada keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti di sini nanti akan ada pertentangan. Iya. Dan selama ini bagaimana Bu Nurul itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan antara benar dan salah? Sebagai pemimpin di sini, ketika dihadapkan dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian kasus tersebut berada di bagian mana, bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk mengambil keputusan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Terus untuk itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami ambil di sini yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian mengenali nilai apa yang bertentangan dengan situasi tersebut. Kemudian setelah itu menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengambil suatu keputusan dengan pengumpulan fakta. Kemudian saya melakukan pengujian benar salahnya dan melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema selanjutnya. Ternyata sangat rumit mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Langkah-langkahnya itu panjang sekali. Itulah yang ada di lingkungan kita sehingga kita harus menerapkan beberapa langkah tersebut. Terus selanjutnya Ibu, apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, yang cukup efektif adalah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Dan tentunya dalam menghadapi masalah tersebut tidak mudah Ibu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah
permasalahan yang memang agak sulit ini diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Namun di sini saya kembalikan lagi, yaitu pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa juga kepedulian sesama yang juga harus dipertimbangkan. Jadi rasa peduli itu harus tetap diutamakan dulu. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Bu Nur memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di luar etika, atau Bu Nur langsung menyelesaikan di tempat? Untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang sudah dijalankan? Kalau penyelesaiannya di sini tergantung permasalahan apa yang kita hadapi. Ada yang kita harus menyelesaikan secara langsung ataupun tidak, tergantung dengan bagaimana kita memerlukan waktu untuk penyelesaian tersebut. Selama itu tidak berhubungan langsung dengan pendidikan lembaga terkait, di situ akan bisa dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus di luar etika? Di sini saya sebagai penanggung jawab, apabila menghadapi suatu dilema itu, maka keputusan ini akan saya ambil dengan berdasarkan nilai-nilai keputusan yang saya pahami, namun melibatkan Dewan Guru dan juga pihak terkait yang bukan hal yang salah selama itu baik bagi siswa dan keluarga. Di kolom berarti ini, terutama pihak untuk ini. Iya. Ya, itu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kita dapat petik sehingga saya dapat mengambil keputusan untuk dilema etika ini? Dari beberapa hal tadi yang bisa diambil adalah nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Kita memang selalu harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang kita ambil. Terima kasih Ibu untuk waktunya, terima kasih untuk berbagi wawasannya kepada saya. Semoga barokah untuk Ibu juga, barokah untuk saya juga, untuk semuanya. Amin. Demikian tadi perbincangan saya tentang dilema etika dengan Ibu Kepala SDN Jotangan, Ibu Tri Yusmida. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Jumpa lagi dengan saya Nurul Latifah di GP Angkatan 11 dari SDN Jotangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya sedang bersama Ibu Hajah Wilujeng Wujuhatin SPD. Beliau adalah Kepala SDN Sumber Tanggul 1, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Dengan Husni Ibu. Ya seperti ini, tambah gendut. Yang penting tetap sehat Ibu. Iya, semoga amin amin amin. Mungkin Ibu, saya kan sedang belajar di program guru penggerak, dan saat ini saya sedang mendalami materi tentang dilema etika. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke panjenengan untuk menambah wawasan saya tentang dilema etika. Untuk yang pertama Ibu, bagaimana Ibu selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nurul untuk menanggapi permasalahan dilema etika dan bujukan moral itu begini ya.
seolah-olah memang bagus, tapi ada yang kurang bagus gitu ya. Kita kembalikan lagi sampai di mana dia manfaatnya di situ. Atau kalau menurut saya manfaat itu dibentuk tanggung jawabnya. Misalkan personal di tempat kami ya, personal bentuk tanggung jawab di tempat kami. Ada salah satu personal kami itu secara disiplin itu bisa dapat disiplin karena sering tidak masuk, tapi kan manfaatnya. Tapi di sisi yang lain yang merupakan tanggung jawab itu sudah terpenuhi. Mungkin orang lain lihat kok sering nggak masuk dan sebagainya. Nah itu terhadap yang disiplin itu tetap saya berikan gede, itu bentuk tanggung jawab saya. Pasti saya ingatkan. Jadi Ibu terima kasih sudah memberikan nasihat saya atau memberikan respon atau komen kepada saya atau peringatan kepada saya. Seharusnya Ibu lebih adil dan yang bijaksana. Tapi yang ini juga saya. Tapi tetap saya sampaikan. Selama ini kan juga sudah memiliki tanggung jawab. Enggak kodar istilahnya, tetap sudah terpenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang ini juga tolong diatur yang lebih baik lagi supaya tidak sering meninggalkan. Nah, dia juga memahami sehingga ada kebijakan yang mungkin waktu Sabtu atau misalkan masuk dulu setengah hari sehingga tidak begitu menimbulkan kecenderungan iya, tanggung jawab harus diselesaikan dulu sehingga misalkan sewaktu-waktu butuh Pak saya butuh ini, dia menunjukkan. Kalau misalkan Bu, laptopnya di rumah boleh saya ambil, walaupun itu laptop sekolah saya tetap menghormati walaupun dia masih suka misalnya. Jadi kami tetap saling menghargai, menghormati, tapi tetap ada iki tanggung jawabmu ini yang harus saya minta. Selanjutnya Ibu, untuk menjalankan pengambilan keputusan, tentunya ada kasus-kasus di mana dua kepentingan itu saling bertentangan, benar lawan bilang. Terus kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, terus bagaimana Ibu menyelesaikannya? Iya, benar menurut pihak mana? Pihak pendapat begitu ya. Kita mendingan bersama, kita sampaikan bersama karena lembaga kami kita buat selalu saya tanamkan di lembaga kami rumah yang sekolah kedua, mari kita bangun bersama seperti sehingga kita itu merasa nyaman. Bukan hanya di lembaga ruangan ini, tapi di kelas masing-masing penyelenggara harus mampu menciptakan seperti itu. Mungkin ya nggak langsung suatu bulan nggak bisa. Kalau seperti itu kita bicarakan bersama, kemudian kita sampaikan manfaatnya ini. Ternyata menyadari ini sama-sama cuman kembali lagi. Ini seberapa urgentnya, seberapa waktu yang harus didahulukan. Jadi ada skala prioritas. Ini harus didahulukan karena harus seperti ini, harus sekarang. Kemudian manfaatnya lebih banyak. Yang ini juga kita berikan prioritasnya tapi sesudahnya sehingga dua kepentingan ini sama-sama berjalan tapi gantian, ada skala prioritas. Tetap bertahap dengan skala prioritas. Iya, tetap bertahap karena biar sama-sama selamat. Kalau misalkan sama-sama seperti itu, takutnya nanti kita babak bundas, tidak mencapai hasil maksimal, tapi sudah kocur istilahnya gitu. Untuk langkah-langkahnya agar pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan bagaimana? Ya. Dari awal sudah saya sampaikan kita sudah kerjasama demokrasi, sudah menyampaikan bahwa ini rumah kita kedua. Saya sebagai ibaratnya ibu kalian atau apa ya, selaku pimpinan, saya biasanya ambil pendapat dari masing-masing. Jadi saya duduk di kelasnya masing-masing, saya sampaikan. Misalkan ada program A, saya sampaikan program begini. Kira-kira menurut penjenengan bisa nggak jalan program A? Cari guru kelas 1 sampai kelas 6 guru mapel apa begitu. Misalkan ada satu saja tidak setuju, bukan berarti kita abaikan. Tetap kita sampaikan. Atau misalkan dari 8 atau 10 orang ini yang tidak setuju 2 tetap kita sampaikan. Kemudian kita sudah ada pemahaman atau pengertian seperti ini sehingga yang tidak setuju itu menyadari. Mungkin dari teman-temannya bukan mempengaruhi loh, bukan menekan atau menekan, disampaikan
Terus kita gali juga, mengapa sampai tidak berkenan? Mungkin ada kekhawatiran, mungkin dia kekuatan tidak mampu. Kita kerjasama dong gitu. Jadi akhirnya, oh aku tak sendiri, ada saudara-saudara di sini sehingga program itu bisa berjalan semua yang puyung didukung saya. Jadi dari bawah saya tetap dari. Adakah langkah efektif dalam pengambilan keputusan gitu? Kalau saya misalkan saya ngambil sendiri langsung tidak bisa. Tapi sebagai hamba yang beriman, penjenengan juga ahli sujud, saya yakin sujud kita pasti yang namanya pimpinan itu nggak benar loh ya. Apalagi yang bukan yang diinginkan, artinya itu memang diinginkan ya. Kalau saya dari awal memang dari suami, dan saya memang nggak pernah ke sana. Saya lebih suka mengajar anak. Pasti diinginkan dengan sujud itu, ya Allah, saya tidak punya kemampuan untuk menyerahkan. Pasti tergantung. Saya sampaikan ke teman yang saya butuh dan sekiranya bisa mendukung, oke, jalan. Itu sudah saya sebutkan. Jadi tetap yang harus kita jawab dulu, kemudian pasti ada feeling. Itu saya yakin. Terus Intuisi ya? Iya. Jadi itu kemudian saya ajak ngomong, dari situ ikut merambat ke teman-teman. Itu saja. Tentunya dalam pengambilan keputusan memang mesti ada tantangan-tantangan. Ya. Tantangan apa yang pernah dilalui. Kalau misalkan tantangan itu yang paling saya takuti, bukan takut, saya khawatirkan itu di masyarakat. Di lembaga kami selalu kita sadarkan bahwa kita itu adalah pelayan yang berseragam. Tugas kita itu melayani. Mungkin tekanan dari atas harus A, tapi mungkin di bawah nggak bisa menerima. Seperti apa keputusan yang kita sampaikan, cuma dengan kapasitas kemampuan kita. Sehingga ya jalan A, mungkin kalau dukung ya A-nya moncer, A positif. Tapi kalau misalkan ini ya tetap jalan. Kalau misalkan kita biasa sampaikan, Bapak Ibu yang terhormat, atasan itu kami itu pelayan masyarakat. Jadi yang saya takutkan itu kalau masyarakat tidak menghendaki, walaupun itu program bagus loh, karena saya dulu pernah waktu wah dia domba dengan sana. Saya dikatakan singkat nganut, karena memang ada satu wali murid yang dekat dengan kepala, iya, sehingga saya sampaikan wali murid yang tidak menghendaki masuk itu hanya satu, kebetulan teman penjenengan. Saya datang itu sama beluran. Sedangkan yang lain itu sudah jenuh mempelajari anak-anak di rumah. Mereka pinginnya. Jadi saya tuh nganut dengan aturan, tapi saya juga nganut dengan masyarakat. Karena saya itu, saya itu kan pelayannya masyarakat, artinya belum satu. Jadi yang saya takutkan kendalanya kalau masyarakat tidak mendukung, itu kendala utama. Karena apa? Ya kita tidak bisa berjalan kalau tidak itu buruh pelayan masyarakat. Menurut saya begitu. Dan kembali kita melayani masyarakat dengan sebaiknya. Kalau masyarakat itu tidak bergerak, kita harus tahu diri. Ya apa caranya masyarakat bisa menerima, mungkin dengan cara yang lain. Walaupun mungkin programnya ya, tapi dialihkan ya apa cara. Betul, saya sudah pernah mengalami seperti itu. Memang sulit untuk menghadapi masyarakat, harus bisa menyelam. Oke, sepakat ya nih. Dulu nanti penjenengan itu apa ya, bisa bukan hanya menjawab belosor lah, tapi tetap dijawab, ya Allah penyembahan belas ya Allah, seperti itu. Paling kembali yang sana. Iya, saya diiringi dengan kekuatan doa. Betul. Aku nggak merindingin. Selanjutnya Ibu, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus di lembaga etika, atau nanti diselesaikan saat itu juga ketika ada sebuah masalah, terus bentuk ataupun prosedurnya bagaimana? Ini saya itu tipikalnya kan orang emosional. Terus tapi saya dengan terus bertambah usia itu saya mulai sadar, banyak membaca, akhirnya saya biasanya mundur dulu. Saya ambil wudhu, sholat dulu, ya Allah. Saya tidak punya kemampuan untuk saya ya Allah. Ataupun saya punya angin seperti bulan kan, ya Allah, karena benar kan jadi
teknik saya doa dulu. Apa yang mundur sambil sujud, baru nanti punya kekuatan. Saya sampai bisa selesaikan. Tetap tak capek-capek. Kata Pak Farid itu isu. Apa Pak? Ilmu sungguh. Maksudnya ilmu sungguh itu kita jawab, ya Allah, apa yang saya sampaikan, apa yang saya tekun nanti semoga menjadi sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mundur. Itu jawab dari saya ketik. Ini jadi saya justru misal dia gitu. Loh saya sekarang kalau misalkan emosi, saya malah takut. Artinya takut saya di luar kontrol saya. Terus nanti kalau dia sesudahnya menurut yang saya pikirkan kan nggak enak. Tapi kalau sudah saya bisa, mungkin saya menepi dulu, kemudian saya akan. Ya mungkin orang melihat saya bertotok, ya sudah saya nggak apa. Memang ya itu kalau sudah selesai saya minta maaf. Mungkin selama beberapa hari melihat wajah saya. Asalkan saya tidak dar emosi yang saya takutkan di sini. Betul. Tahu kan keluarga saya? Saya harus tahu diri dong. Apalagi selanjutnya Ibu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus JPS? ini nanti kalau saya jadi pemimpin pasti ada satu atau dua orang yang dianggap saudara besar, dianggap saudara, dianggap teman besar, sehingga kita curhat itu lahir batin dari mereka itu nanti kita diberi. Kalau misalkan mereka mantap, ya itu tadi aku tak minder sih, ambil berita apa, ambil doa apa, pasti diberi insting nanggung seperti itu. Jadi tetap ada di tempat kami itu yang sepuh dulu, walaupun mungkin secara kemampuan tidak sebagus anak-anak muda, tapi secara pengalaman sikap tahu betul karakter orang sini pasang tapi kalau misalnya untuk kemajuan pembelajaran sebagainya ada sendiri. Jadi setiap orang itu ada bagian ini bagian ini, dan saya biasanya tidak ada satu dua orang. Saya punya ini. Nanti kemudian dan saya sampaikan di sini, ya apa Pak, ibu sing apik, tapi tetap jalan itu. Jadi semuanya bisa mengikuti dan merasa nyaman. Itu yang saya ingin itu nyaman. Jadi benar nggak usah bobo Pak, kayak iso anak-anaknya. Jadi menurut menciptakan sesuatu yang serukun itu yang utama. Menurut saya itu kalau sudah solid di dalam baru kita bergerak. Jangan aku saya dikatakan licik, saya tidak begitu. Ya mendengarkan, tapi saya dikatakan lagi. Kalau saya mendengarkan mereka, tapi di dalamnya baru-baru. Karena saya juga berkaca dari keluarga saya sendiri gitu loh. Itu kan pengalaman hidup. Dan yang terakhir Ibu, dari semua pengalaman yang Ibu punya untuk menyelesaikan masalah di luar kita, pembelajaran apa yang paling berharga buat Ibu? Pembelajaran apa? Yang paling berharga buat Ibu? Iya itu tadi, dengan berbagai masalah yang saya hadapi itu, kalau saya hadapi dengan itu tadi saya takut, artinya saya dengan menepi dan sambil bersujud atau sambil ngomongan dengan teman, sehingga untuk mengambil keputusan bukan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Allah, saya kembali ke sana. Saya berharap apa yang saya ambil itu merupakan untuk rahmat dan hidayah Allah. Kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, saya yakin kalau dapat rahmatnya Allah itu tidak sebegitu besar. Tetap ada yang salah, mungkin ada yang tidak puas, tapi bisa diminimalkan. Jadi itu pembelajarannya saya kembalikan dulu ke sana, kemudian kita dengan teman-teman. Jadi kalau saya dianggap dulu nggak punya kekuatan, enggak. Saya tidak memburu khusus itu. Yang terpenting untuk kebaikan bersama. Walaupun itu ada program lain, tetap jalan. Tapi mbok pelakunya itu sak mending karena kita lihat situasinya. Gitu tuh. Ngapunten, mungkin pikirannya seperti apa ya? Tapi nggak tahu.
apa ya penilaian teman-teman saya biasanya yang saya sampaikan tetap kita jalankan dengan kemampuan yang tinggi. Terima kasih Ibu atas tambahan wawasan yang benar-benar saya menginspirasi saya menjadi bekal buat saya nanti. Semoga saya percaya yang ahli sujud, ahli itu diberikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktunya dan semoga Ibu selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bahagia harus kita ciptakan sendiri, tidak boleh nunggu mencari, kita harus sendiri kita bahagia. Mangga. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Sumur Tanggal 1, Ibu Hajah Wilujeng Nujuhatin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.